Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita dapat bertemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang, edisi tanggal 20 bulan Mei 2023. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk pelajari firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, inilah permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita tentang riwayat Tuhan Yesus. Dan tema kita pada hari ini adalah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang tuli dan berbicara gagap. Alkitab yang mencatat peristiwa ini adalah di Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian juga ada di Matius pasal 15 ayat 29 sampai 31. Kita hanya akan membaca di Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya, "Terbukalah." Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara sekalian, Tuhan Yesus menyembuhkan seorang Kanaan, seorang perempuan Kanaan di Tirus. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan perjalanannya ke Sidon. Tirus dan Sidon adalah dua kota pelabuhan besar di utara Galilea, di tepi dan Laut Tengah. Kemudian Tuhan Yesus melewati daerah tanah Dekapolis. Kemudian dari Dekapolis kembali ke Galilea. Jadi Tuhan Yesus berputar mengelilingi daerah orang-orang yang non-Yahudi itu. Nah, kali ini Tuhan Yesus mengunjungi daerah Dekapolis. Di Dekapolis Tuhan Yesus pernah menyembuhkan dua orang yang rasuk setan, yaitu di kota Gerasa. Setan-setan itu meminta izin kepada Tuhan Yesus, kemudian merasuk ke dalam 2000 ekor babi. Babi-babi itu kemudian terjun ke dalam danau. Orang-orang Gerasa pada waktu itu menjadi ketakutan dan memohon Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka. Mereka takut atau khawatir. Kehadiran Yesus membawa kerugian besar bagi mereka. Mereka lebih sayang kepada babi-babi mereka daripada nyawa manusia. Namun demikian, kita lihat walaupun mereka pernah menolak Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus masih mau datang kepada mereka. Dan dalam kitab Matius pasal 15 memberitahukan kepada kita, Tuhan Yesus di situ menyembuhkan banyak orang yang sakit. Semua orang yang datang memohon pertolongannya disembuhkannya. Di antara mereka adalah orang yang lumpuh,
orang yang timpang, orang yang buta, orang yang bisu, dan banyak lagi penyakit yang lain. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua yang datang kepadanya. Nah, di kitab Injil Markus yang kita baca tadi, mencatat secara khusus bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang di antara mereka yang mengalami sakit tuli dan gagap, artinya tidak bisa bicara dengan jelas. Injil Markus mengatakan Tuhan Yesus membawanya berpisah dengan orang banyak sehingga mereka sendirian. Lalu Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu, kemudian meludah dan meraba lidah orang itu. Sebenarnya saudara sekalian, orang tuli dan gagap ini dibawa orang datang kepada Yesus. Mereka memohon Tuhan Yesus meletakkan tangan di atas orang sakit itu. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus berbeda sama sekali dengan permohonan mereka. Dan Tuhan Yesus tidak lazim memakai cara ini untuk menyembuhkan seseorang. Kemudian Tuhan Yesus menengadah ke langit dan berkata kepadanya, Ephata. Ephata adalah bahasa Aram yang biasa dipakai oleh orang masyarakat pada waktu itu, yang artinya terbukalah. Maka Alkitab mengatakan, maka seketika itu juga mujizat terjadi. Orang tuli itu segera dapat mendengar dan dapat berbicara dengan jelas, tidak gagap lagi. Saudara sekalian, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Tuhan Yesus tidak pernah memakai satu cara atau metode untuk menyembuhkan orang yang sakit. Ada kalanya Tuhan Yesus hanya memakai satu kalimat, sembuhlah engkau, maka orang itu sembuh. Ada kalanya Tuhan Yesus meletakkan tangan di atas orang itu. Ada kalanya Tuhan Yesus menjamah orang itu, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang tidak pernah memakai cara yang sama. Seperti yang kita baca tadi, bagaimana Tuhan Yesus memakai jarinya, memasukkan ke dalam lubang telinga orang itu. Nah, saudara, semua tergantung pengasihan dan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang, bukan karena orang itu punya syarat untuk disembuhkan. Ada kalanya orang itu punya iman, seperti Tuhan Yesus berkata, apa yang engkau imani terjadilah sesuai dengan imanmu. Tetapi kadang-kadang ada orang yang tidak punya iman, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan dia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihani orang-orang yang sedang menderita. Jadi saudara sekalian, Tuhan Yesus menyembuhkan orang tidak pernah memakai cara yang sama, satu metode. Kemudian Tuhan Yesus sesudah orang itu disembuhkan, Yesus berpesan kepada orang itu dan kawan-kawannya yang membawa dia datang kepada Yesus. Tuhan Yesus berpesan apa? Jangan ceritakan kepada orang lain. Saudara, mengapa Tuhan Yesus melarang mereka menceritakan kepada orang lain? Bukan Tuhan Yesus itu tidak suka menyembuhkan orang. Karena kita baca bagaimana semua orang yang datang kepada Tuhan Yesus, yang minta kesembuhan, Yesus tidak pernah melarang atau mencegah mereka. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tetapi Tuhan Yesus berpesan kepada orang ini, jangan ceritakan kepada orang lain. Karena Tuhan Yesus tidak mau orang datang mencari dia itu karena mujizat kesembuhan. Karena Tuhan Yesus tahu mujizat itu tidak bisa menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan orang itu adalah firman-Nya, kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus lebih senang orang mendengar firman-Nya, ajarannya, kebenarannya, daripada hanya datang untuk melihat mujizat, untuk mendapat mujizat. Jadi saudara sekalian, itulah sebabnya Tuhan Yesus melarang dia. Tetapi kadang-kadang ada kalanya Tuhan Yesus menyembuhkan seseorang. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ceritakanlah kepada orang lain. Seperti
orang yang dirasuk setan di Gerasa itu, ketika dia sembuh, dia mau ikut Yesus. Tuhan Yesus melarang dia ikut dia. Tuhan Yesus melarang, pulanglah, ceritakanlah apa yang kamu alami itu kepada orang-orang di kampungmu. Jadi saudara sekalian, Tuhan kadang-kadang mau kita bersaksi kepada orang lain. Tetapi Tuhan tidak mau kita hanya menekankan kesembuhan penyakit. Yang Tuhan mau kita percaya kepada Dia karena kebenarannya, karena firman-Nya, itulah yang menyelamatkan. Apa pelajaran untuk kita pada hari ini? Pertama, Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Segala penyakit dapat disembuhkannya, dan semua orang yang sakit datang dan minta pertolongannya, tidak pernah Dia tolak. Yang kedua, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit tidak pakai cara yang sama. Tidak ada metode, ada cara yang tetap tergantung situasi dan waktu itu. Jadi berbagai cara Tuhan Yesus untuk menyembuhkan seseorang. Yang ketiga, ada kalanya Tuhan Yesus menyuruh orang yang mengalami kesembuhan boleh menceritakan kesembuhannya kepada orang lain. Tetapi ada kalanya Tuhan Yesus meminta kepada orang yang disembuhkan itu jangan menceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini Tuhan mempunyai alasannya yang tersendiri. Bagaimana kehendaknya di dalam diri kita. Kiranya Tuhan menolong kepada kita bahwa Tuhan Yesus yang kita percaya adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ketika Engkau ada di dunia ini. Engkau begitu mengasihi kepada manusia yang berdosa, kepada mereka yang menderita. Engkau menyembuhkan semua orang yang datang minta pertolongan-Mu. Kami percaya kuasa Tuhan sampai saat ini tidak berubah. Kasih Tuhan juga tidak berubah. Oleh sebab itu kami mohon, biarlah Engkau juga memakai hamba-hamba-Mu di mana-mana untuk menyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu kepada orang-orang yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kuatkan iman kami, tetap setia kepada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai bertemu lagi.